Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 18 Agustus 2025, dalam masa biasa yang ke-20. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menghendaki agar semua orang diselamatkan. Semoga kami dapat mendengarkan sabdamu dan tidak mengikuti keinginan kami sendiri, seturut teladan Yesus Kristus Putramu, yang taat kepadamu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama berkisah tentang seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini adalah pertanyaan yang tulus. Ia tidak sedang mencoba menjebak Yesus, melainkan mencari jawaban atas kerinduan terdalamnya. Ia ingin tahu cara untuk mendapatkan kebahagiaan sejati dan kekal. Jawaban Yesus mula-mula terasa sangat jelas. Ia mengingatkan pemuda itu untuk menaati hukum-hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan sebagainya. Pemuda itu dengan bangga menjawab bahwa ia telah melakukan semua itu sejak masa mudanya. Ia adalah seorang yang baik, bermoral, dan saleh di mata masyarakat. Namun, ia tahu dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang masih kurang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, disinilah kisah orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus mengajukan pertanyaan apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, menjadi sangat pribadi dan menantang.
Pemuda itu bertanya, apalagi yang masih kurang? Pertanyaan ini membuka pintu bagi Yesus untuk memberikan sebuah panggilan yang radikal. Yesus menatap pemuda itu dan berkata, katanya menembus hati. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perintah ini bukan sebuah perintah universal perintah ini bukanlah sebuah perintah universal untuk setiap orang Kristen. Ini adalah diagnosis spiritual yang spesifik dari Yesus terhadap pemuda itu. Bagi pemuda ini, hartanya bukanlah sekedar kekayaan, melainkan berhala yang paling ia cintai. Hartanya adalah hal yang berdiri di antara dia dan kasih yang sempurna kepada Allah. Yesus tahu bahwa ia tidak bisa mengikutinya dengan sepenuh hati jika hatinya masih terikat pada kekayaannya. Dan inilah yang paling menyedihkan dari cerita ini. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak hartanya. Pemuda ini menginginkan hidup kekal, tetapi ia tidak mau melepaskan satu yang paling ia cintai di dunia. Ia memilih hartanya yang sementara daripada Kristus yang menawarkan harta sejati dan kekal di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah orang kaya yang datang bertemu Yesus ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ada hal yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati? Apa yang menjadi berhala tersembunyi dalam hidupku? Bisa jadi itu bukan harta benda, melainkan misalnya kenyamanan dalam zona aman kita, gengsi atau reputasi di mata orang lain, keterikatan yang tidak sehat pada orang atau kebiasaan tertentu, rasa bangga akan pencapaian kita sendiri, sombong bahwa kita ini lebih hebat daripada orang lain, ambisi kekuasaan, dan karena itu meraih kekuasaan itu dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yesus hari ini juga menatap kita dan bertanya, apa yang masih kurang dalam hidup kita? Ia tidak hanya menuntut kita menaati daftar perintah, tetapi ia memanggil kita untuk kasih yang sempurna. Sebuah kasih yang tersedia melepaskan segalanya demi kepada Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan untuk mengikut Yesus adalah panggilan untuk sebuah komitmen total. Hidup kekal bukanlah sesuatu yang kita peroleh dengan perbuatan baik yang kita hitung-hitung, melainkan hadiah yang kita terima ketika kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Kristus. Maka marilah kita dalam kehidupan ini terus merenungkan apa yang mungkin kita genggam erat-erat yang menghalangi kita untuk semakin sepenuhnya memeluk Kristus. Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, terus bergandengan tangan, memupuk melihat kehidupan kita. Semoga kehidupan kita semakin terarah kepada Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.